Haleluya. Puji nama Tuhan, saya mengucapkan shalom buat Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Dimanapun kita berada, saya percaya kita semua dalam perlindungan, penyertaan Tuhan. Sukacita Tuhan berlimpah-limpah bagi setiap kita. Secara khusus kita hari ini merayakan Natal, kelahiran Kristus Juru Selamat bagi kita. Apalah artinya hidup kita tanpa kelahiran Juru Selamat. Setiap kali kita memperingati Natal, kelahiran Tuhan, kita disadarkan betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Dia meninggalkan singgasananya, rela menjadi manusia. Luar biasa kebaikan. Biarlah sukacita Natal berlimpah-limpah bagi setiap kita. Dan saya percaya Bapak Ibu telah mempersiapkan diri dalam ibadah pada hari ini. Sekalipun kita tidak bisa beribadah bersama-sama oleh karena keadaan, tapi saya percaya kita semua terhubung dalam sikap yang rindu memberi hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, berkat Tuhan, berkat Natal sampai bagi setiap kita pada hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala kita. Kita hampiri Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Hari yang Kau jadikan bagi kami Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan. Kami boleh berada dalam perayaan Natal Tuhan. Kami boleh masuk dalam ibadah perayaan Natal Tuhan Yesus. Bapa di surga, kalau kami mengingat hari-hari yang sedang terjadi saat ini, kalau kami masih diberikan umur sampai hari ini, itu oleh karena kasih kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami bersuka cita, kami masih boleh merayakan Natal, kelahiran Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu sepanjang tahun 2021 ini Tuhan Yesus. Karena sedikit waktu lagi kami akan mengakhiri tahun ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Kami akan beribadah Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, bersuka cita, menaikkan kidung-kidung Natal kami. Bahkan kami juga akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami mendapatkan sukacita berkat Natal yang berlimpah-limpah. Ada perenungan bagi setiap kami dalam memaknai Natal pada tahun ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang kami tinggikan, yang kami puji dan kami sembah. Kami siap memberikan diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap meninggikan nama Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita dimanapun kita berada. Mari kita menyembah Tuhan Yesus. Yes. Kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Naikkan pujian ini bersama-sama. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidup-Mu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Tempat maha tinggi.
kekaguman kata. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kami angkat tangan kami bersama-sama, katakan kemuliaan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat. Sekali lagi katakan Kaulah Allah. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi.
tempat yang maha tinggi Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Kami bersuka cita. Kami boleh membawa pujian kami bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak Tuhan Yesus. Kau yang layak kami tinggikan. Kami akan bersuka cita, memuji, bersorak atas keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Keselamatan-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi kami menjadi kesukaan bagi seluruh dunia ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita, bagi tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, dimanapun berada, sukacita Tuhan berlimpah-limpah. Saya undang kita semua bangkit berdiri dimanapun kita berada. Kita akan memuji-muji nama Tuhan. Haleluya. Joy to the world, the Lord has come. Let her receive her King. Bersama-sama. Let every heart prepare him room. Sama-sama. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Hey! Tepuk tangan bersama-sama. Yes! Naikkan pujiannya bersama-sama. Joy to the world, the Lord
berlimpah-limpah bagi setiap kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Bersama-sama. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan Yesus, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar
kami kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan pada Bapa di sorga, Bapa yang sudah memberikan Yesus Kristus bagi kami, yang hari ini kami rayakan kelahirannya dalam peristiwa Natal. Terima kasih ya Bapa, buat kasih-Mu, buat anugerah yang luar biasa yang Kau karuniakan kepada kami anak-anak-Mu, yang melayakkan kami untuk menyebut Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, pada peristiwa Natal ini kami kembali datang menghadap hadirat Tuhan untuk menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Sempurnakanlah pujian penyembahan kami Bapa, sehingga semuanya hidup yang harum yang berkenan di hati Bapa. Bapa, siang ini pun kami akan tetap belajar dari firman-Mu, memahami pikiran bagi kami. Roh Kudus kiranya mengajar kami untuk mengerti apa yang sudah Kau kerjakan di masa lalu dan masa kini bagi kami. Roh Kudus menolong hamba-Mu, memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saya persilakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan, bersama-sama dengan umat-umat Tuhan di seluruh dunia. Hari ini kita merayakan Natal, hari kelahiran Yesus. Saudara-saudara, kadang-kadang memang orang mengatakan bahwa kelahiran Yesus itu sama dengan hari ulang tahun Yesus. Ya mungkin orang hanya berpikir simpel, tetapi saya khawatir aja kalau hari lahir Yesus itu sangat berbeda dengan hari lahir kita manusia. Oleh karena itu hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat fakta apa yang membedakan peristiwa kelahiran Yesus dengan kelahiran kita manusia. Saudara-saudara, perkenankan saya hari ini untuk menyampaikan satu tema khotbah pada Natal ini, yaitu misteri Natal. Misteri Natal. Mungkin ketika saudara mendengar kata misteri, kok kayaknya kayak horor gitu ya. Kayak horor. Tapi sebetulnya kata misteri ini memang ada kata mistik di dalamnya, yaitu sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang di luar kebiasaan, sesuatu yang tidak bisa dicerna dengan panca indera, sesuatu yang nggak bisa dipahami dengan logika berpikir biasa. Dan memang Natal itu sebuah misteri. Saya ingin mengajak kita membaca Alkitab dalam Kolose pasal 1 ayat 27. Perhatikan baik-baik ayat ini. Kolose pasal 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saya ulangi kembali ayat ini. Kepada mereka Allah mau memberitahukan. Mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang dalam perjanjian lama, termasuk umat Israel, termasuk para nabi. Dan kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia. Saudara perhatikan, rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Jadi ada satu rahasia yang disimpan Allah selama berabad-abad. Rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Saudara-saudara, dalam pemahaman atau dalam konteks perjanjian lama, Allah itu ada, tetapi dia berdiam di sorga. Walaupun secara roh dia hadir dalam ciptaannya, tetapi Allah itu tidak menyatakan diri. Nah, tetapi saudara,
kepada umat Israel melalui nabi-nabi, Allah sudah memberitahukan bahwa ada waktunya bahwa Allah akan berdiam di tengah-tengah kamu. Sekali lagi, Allah sudah memberitahukan lewat para nabi kepada umatnya bahwa akan ada waktunya Allah berdiam di tengah-tengah kamu. Allah akan ada di antara kamu. Nah, inilah yang disebut rahasia yang tersimpan berabad-abad, saudara. Sangat tidak bisa dipahami orang-orang pada masa lalu. Bagaimana mungkin Allah bisa berdiam di tengah-tengah manusia? Bukankah Allah itu roh tak terlihat? Jadi orang-orang gak punya gambaran bagaimana mungkin Allah bisa berdiam di tengah-tengah manusia. Dan saudara, ini yang akhirnya kita kenal dengan Immanuel, Allah beserta kita. Allah diam di antara kita. Tapi bagi orang masa lalu itu masih sebuah misteri, rahasia. Jadi kata rahasia di sini saudara, itu digunakan kata Yunani mysterion. Mysterion. Yaitu kalau dalam bahasa Inggrisnya sih hidden thing ya. Perkara yang tersembunyi. Hal yang masih disembunyikan. Masih disembunyikan oleh Allah. Masih ada di hati Allah. Atau dikatakan juga sebuah rahasia. Sebuah misteri. Jadi sebenarnya kehadiran Allah di tengah-tengah manusia, di antara kamu, itu masih rahasia di masa lalu. Karena itu Paulus pernah berkata begini, kamu tahu enggak? Orang-orang pada masa lalu, maksudnya adalah orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama. Mereka hanya mendengar janji. Kehadiran Allah di tengah manusia. Tetapi janji yang disampaikan pada mereka justru digenapi pada zaman kita yang hidup dalam zaman perjanjian baru. Karena itu Paulus pernah mengatakan apa? Orang-orang pada masa lalu cemburu dengan kamu. Karena apa? Janji diberikan pada mereka tapi digenapi dalam generasi kamu. Itulah Natal, saudara. Jadi Natal itu sebuah rahasia. Sebuah misteri. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat salah satu misteri dalam Natal, yaitu tentang lahirnya Yesus. Saudara-saudara, lahirnya Yesus dari perawan Maria. Mengapa penting sekali Alkitab mencatat perawan? Dalam terjemahan lalu malah dikatakan anak darah, virgin. Artinya apa, saudara? Ini menyangkut hakikat Yesus itu sendiri. Jadi misteri Natal yang mau coba kita renungkan hari ini adalah tentang lahirnya Yesus dari perawan Maria. Ada 3 fakta yang menjadi misteri mengapa Yesus memilih Maria. Memilih kandungan Maria untuk lahirnya Yesus. Saudara-saudara, yang pertama kita coba lihat. Dalam Lukas pasal 1 ayat 32 sampai 33. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudara tahu pemilihan Maria di sini yang pertama adalah karena Maria ini keturunan raja. Saudara katakan di sini Maria dipilih oleh Allah karena Maria keturunan raja. Pada masa lalu raja itu haruslah keturunan raja. Dia harus punya silsilah bahwa ada generasi sebelum dia sudah menjadi raja. Karena itulah dia memenuhi syarat sebagai raja. Saudara tahu Yesus itu kan raja. Yesus sebagai raja. Kalau saudara ingat, walaupun itu olok-olokan dikatakan Yesus raja orang Yahudi. Memang iya. Dan kalau saudara juga ingat, berapa kali orang Yahudi ingin menobatkan Yesus sebagai raja. Bahkan sebelum Yesus naik ke sorga pun, mereka masih mengajukan, maukah engkau mendirikan kerajaan di bumi ini? Karena dalam pemahaman mereka, kembali pada misteri tadi itu, yang namanya raja itu haruslah tinggal di antara mereka. Dan itu yang mereka harapkan, yang mereka kenal dengan Mesias. Jadi kalau Mesias ada, mereka akan
melihat ada raja yang diutus Allah, yang keturunan Daud, dan diam bersama dengan mereka. Sehingga saudara, mereka mulai berharap, wah raja sudah datang. Apalagi saudara tahu, ketika Yohanes Pembaptis berkhotbah dikatakan apa? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi bicara kerajaan. Apalagi saudara tahu pada masa Yesus itu lahir, orang Israel masih dalam masa jajahan orang Romawi. Sebelumnya mereka dalam jajahan Babilonia, kemudian berganti kepada jajahan Media Persia, kemudian berganti dalam jajahan orang Yunani. Jadi beratus-ratus tahun lamanya saudara, mereka hidup dalam penjajahan bangsa lain. Dan terakhir pada zaman Yesus dijajah oleh orang Romawi. Sehingga wajar mereka berharap sekali Mesias akan datang untuk membebaskan mereka, memerdekakan mereka. Saudara-saudara, karena itulah Allah memilih Maria. Walaupun akhirnya kita pahami bahwa Yesus memang akan menjadi raja di bumi, tapi bukan masa itu, tapi baru nanti yang akan datang. Amin, saudara. Jadi raja. Saya ingin buktikan bahwa Maria ini ada keturunan Daud. Saya coba ajak kita melihat Lukas pasal yang ketiga, ayat 23 sampai 37. Tentu kita nggak akan baca semua ayat ini, saudara bosan nanti. Karena nama-nama orang disebut di sana. Tapi saya coba potong saudara, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Nathan, anak Daud, raja. Paham saudara? Nah, sekarang kita lihat Yusuf ini siapa? Suaminya Maria. Sebenarnya dalam Injil Lukas ini harusnya di sini namanya Maria. Sebab ayah Maria lah yang bernama Eli. Hanya dalam Alkitab nama wanita itu tidak lazim disebut, sehingga disebutlah nama suaminya. Jadi Maria di sini anak Eli, anak Nathan. Nathan siapa? Anaknya Daud. Kemudian anak Daud. Jadi Yesus ini Allah memilih Maria karena Maria keturunan raja. Sebab kalau bukan dari keturunan raja, saudara, akan ditolak, nggak memenuhi syarat. Orang Yahudi mengatakan nggak mungkin karena ibunya atau ayahnya bukan keturunan raja. Tapi di sini Tuhan memilih Maria karena Maria adalah keturunan raja. Jadi sekali lagi yang pertama adalah mengapa Allah memilih Maria? Karena yang akan datang adalah seorang raja. Amin, saudara. Yesus adalah raja. Nah, kemudian saudara, yang kedua kita coba lihat. Ayat 34-35, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Mengapa dikatakan kudus, anak Allah? Karena Maria sendiri mengakui, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Dalam terjemahan lain dikatakan bahwa aku belum pernah disentuh laki-laki, belum pernah menyatu dengan seorang pria. Bagaimana mungkin aku bisa mengandung? Bisa tangkap saudara? Makanya dikatakan Roh Kudus yang akan melakukannya. Roh Kudus yang akan mengerjakannya. Jadi kandungan Maria hanya dipinjam oleh Allah. Tidak ada di sana benih manusia. Tidak ada campur tangan benih manusia yang dari keturunan Adam. Tidak ada. Itulah sebabnya dikatakan dia disebut kudus. Karena bukan dari manusia, betul? Disebut anak Allah karena dia dari Allah. Mari bandingkan ayat ini saudara, lihat ya. Lihat ayat yang ke-36. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan dalam bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut Manul. Kenapa saya coba ambil ini? Saudara lihat. 6 bulan
Lihat, sanakmu itu mengandung seorang laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6. Berarti 6 bulan. Ada seorang bernama Elisabet. Siapa Elisabet? Sanakmu itu. Sepupumu itu, Elisabet. Dia sedang mengandung udah 6 bulan. Saya berpikir begini, mengapa tidak sekalian aja lewat Elisabet lahirnya Yesus? Betul? Kan itu juga mujizat mengandungnya Elisabet, karena Elisabet sudah tua. Tapi kenapa harus sepupunya dulu diizinkan mengandung, baru kemudian terjadi pada Maria? Ini kan seolah kok jadi 2 peristiwa. 2 peristiwa besar. Saudara-saudara, ini berpengaruh sebetulnya. Berpengaruhnya begini. Jadi bagi orang Yahudi pada masa itu mereka jadi kebingungan. Sebenarnya Mesias ini siapa? Yohanes kah atau Yesus? Betul? Sampai mereka pernah bertanya, siapa sebenarnya? Apalagi Yohanes yang memulai pelayanan dan berkata, bertobatlah, kerjaan Allah sudah dekat. Mereka pikir inilah Mesias. Tapi sebenarnya enggak. Saya hanya suara yang berseru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan bagi raja kita. Bukan aku. Bahkan dia katakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Betul? Tapi kembali ke sini saudara. Kenapa tidak lewat Elisabet? Karena Elisabet punya suami. Paham saudara? Sebab kalau dilahir lewat Elisabet, berarti ada campur tangan manusia di sana. Dia jadi benih manusia yang lahir itu. Bukan lagi benih Allah. Sementara Yesus itu adalah anak Allah. Lahir dari Roh Kudus. Bisa dipahami saudara? Nah, saya ajak saudara lihat perbandingan. Yesus pernah berkata kepada Nikodemus begini. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan roh adalah roh. Ingat tadi. Walaupun ayat ini membicara kelahiran baru. Tapi proses itu atau yang dikatakan Yesus kepada Nikodemus itu hampir sama dengan proses dia lahir. Kita perlu lahir dari roh karena Yesus pun lahir dari roh. Jadi Yesus itu bukan dari daging. Ini bedanya dengan kita manusia. Maka tadi saya katakan apa sih perbedaannya? Kalau kita lahir dari daging baru lahir dari roh. Tapi Yesus tidak pernah lahir dari daging. Dia langsung lahir dari roh. Amin saudara. Itulah yang membedakan Yesus dengan kita. Karena itu kadang-kadang saudara kalau di sekolah teologi ada satu perdebatan. Yesus bisa berdosa tidak? Ada yang mengatakan bisa, cuma dia nggak mau. Kenapa? Ya karena dia manusia. Manusia kan berdosa. Tapi ada satu kelompok tidak mungkin berdosa karena dia bukan benih manusia, dia benih Allah. Yang tidak mewarisi dosa dari Adam. Yang tidak punya konflik of interest. Saudara-saudara, dan biasanya orang-orang lebih setuju mengatakan Yesus tidak bisa berdosa dan tidak mungkin berdosa. Karena hakikatnya bukan dari daging, tapi dia dari roh. Ini yang membedakan kita dengan Yesus Kristus. Saudara-saudara, karena itulah dia memenuhi syarat sebagai penyelamat, sebagai juru selamat. Karena dia gak berdosa. Bagaimana mungkin yang berdosa menyelamatkan orang berdosa? Gak memenuhi syarat. Bagaimana mungkin yang tidak kudus bisa menguduskan orang? Gak mungkin. Tapi karena Yesus itu kudus, maka dia memenuhi syarat sebagai juru selamat untuk menguduskan kita. Jadi saudara, ini misteri Natal. Mengapa Allah memilih perawan Maria untuk menjamin bahwa tidak ada benih daging di dalam kandungan Maria, dalam proses kelahiran Yesus. Saya ambil satu ayat lagi saudara, Yohanes 1:12-13. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah kembali di sini Rasul Yohanes mengatakan kalau kita menerima dia Yesus, maka kita juga layak disebut anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya Yesus. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Bisa saudara tangkap sekarang? Jadi Yesus itu menjadi satu pola bagi kita. Yesus
keberadaannya bukan karena keinginan laki-laki, tapi dari Allah. Itulah sebabnya dikatakan dia lahir dari Roh Kudus. Dan kita pun ketika disamakan dengan Yesus yang lahir secara daging, maka kita juga harus lahir secara roh kembali, yang kita sebut dengan lahir baru. Dan untuk itulah Yesus datang ke dunia. Amin, saudara. Untuk itulah Yesus datang ke dunia. Untuk menolong, membebaskan kita. Yang ketiga, misteri Natal, mengapa Tuhan memilih Maria. Saya ajak saudara lihat ayat 37 sampai 38, masih dalam Lukas 1. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya menyimpulkan dari dua ayat ini karena Yesus adalah mujizat. Dia adalah mujizat. Bukankah mujizat ketika Allah berkenan diam di antara kita? Bukankah sebuah mujizat Allah yang maha tinggi berkenan datang ke dunia dan diam di tengah-tengah kita? Bukankah mujizat Dia yang punya segala kuasa di bumi dan di sorga berkenan berdiam di antara kita? Bukankah sebuah mujizat? Sambil satu contoh aja saudara, kalau tiba-tiba rumah saudara dikunjungi oleh orang besar, mungkin pejabat, tiba-tiba mengunjungi rumah saudara, saudara mungkin akan pajang foto besar-besar untuk menceritakan pada dunia bahwa rumahmu pernah dikunjungi seorang gubernur, apalagi presiden. Saya akan viral di mana-mana. Saya yakin paling tidak 20 foto saudara akan upload di Facebook untuk mengatakan presiden mengunjungi rumah saya yang sederhana, luar biasa. Dan saudara pasti akan memuji-muji presiden yang berkenan mampir ke rumah saudara. Saudara, bagaimana pendapatmu ketika Allah menghampiri dunia ini? Allah yang luar biasa, yang ada di sorga, tapi mau turun ke dunia di tengah-tengah segala persoalan manusia. Bahkan Dia terlibat dalam persoalan manusia. Artinya apa? Dia mulai datang ke dunia untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi manusia. Itulah sebab saya katakan karena Yesus adalah mujizat itu sendiri. Dia Allah pembuat mujizat. Saudara-saudara, Natal ini harusnya mengingatkan kita bahwa kita punya Allah yang maha kuasa. Tetapi Dia mau berkenan tinggal di antara kita. Saudara mungkin dalam posisi agak sulit untuk mencari bantuan dari orang-orang ketika engkau punya pergumulan, punya persoalan. Mungkin engkau berkata, siapa yang mau menolong aku? Engkau berharap tentu pada orang-orang yang di atas, yang kau rasa dia punya kemampuan untuk menolong engkau. Mungkin engkau beranikan diri untuk minta bantuan kepada dia. Tapi akhirnya dia katakan, maaf, saya nggak bisa. Akhirnya saudara mulai kecewa. Dan saudara mulai katakan, kalau begitu ya sudahlah, aku terimalah nasibku. Tapi saudara tahu, Yesus datang ke dunia. Bahkan dalam pelayanan Yesus selama Dia jadi manusia, Dia berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota. Hanya satu kesimpulan Yesus, bahwa kita ini seperti domba tanpa gembala. Yesus melihat manusia itu menjadi liar, tidak ada yang menuntun hidupnya, tidak ada yang menolong dia, tidak ada yang menunjukkan arah yang benar kepada dia. Untuk itulah Yesus datang ke dunia, untuk menunjukkan jalan kepada kita, untuk menunjukkan kebenaran kepada kita, untuk menunjukkan hidup kepada kita. Bukan saja di dunia ini, tapi sampai kepada Bapa di sorga. Itulah sebab Yesus mengatakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, terlalu banyak hal, terlalu banyak yang bisa kita renungkan dalam masa Natal ini, saudara. Terlalu banyak. Sekali lagi, kalau kita bicara misteri Natal, biarlah pada siang ini, di tahun ini, kita mulai meyakini, aku punya Tuhan mujizat. Aku punya Tuhan yang melakukan banyak mujizat.
Mujizat itu tidak hanya berlaku pada masa lalu, dalam proses Yesus menjadi manusia melalui perawan Maria. Bukan saja pada masa lalu ketika Yesus berkeliling menyembuhkan orang sakit, melenyapkan segala kelemahan, memberi makan 5.000 orang. Dan sekarang ini, memang Yesus tidak lagi bersama kita secara fisik, tapi dia katakan, aku ada di sorga. Tetapi apapun yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Bapakku akan memberikan kepadamu. Dia jadi perantara kita. Sangat manusia. Kenapa? Karena dia pernah hidup di dunia. Dan dia pernah menjadi manusia. Dan tinggal di antara kita. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Sekali lagi misteri Natal. Sesuatu yang tersimpan berabad-abad. Tapi akhirnya dibukakan. Dibukakan. Kalau kita lihat sejarah. Ada banyak orang setuju Yesus lahir antara tahun 3 atau 4 sebelum Masehi. Bukan tahun 0. Dan di sanalah mulai apa yang dijanjikan kepada bangsa Israel di masa lalu selama berabad-abad digenapi di situ ketika Allah berkenan diam di antara manusia. Amin, saudara. Mengapa Allah memilih Maria seorang perawan? Sekali karena Maria keturunan raja. Sebab Yesus yang lahir itu adalah seorang raja yang memelihara sebagai raja bagi orang Israel. Yang kedua, karena Maria belum bersuami. Dia seorang perawan, dia seorang virgin. Sehingga Alkitab juga mencatat sampai Yesus lahir, Yusuf tidak pernah bersetubuh dengan Maria. Sehingga murni kandungan Maria itu dari Roh Kudus sampai lahirnya Yesus. Itulah sebab dikatakan dia kudus, anak Allah. Amin. Dan yang ketiga, mengapa Tuhan memilih Maria? Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Karena Maria yang berani berkata, aku ini hambamu, jadilah padaku menurut perkataanmu. Allah mujizat akan melakukan mujizat bagi orang yang dengan rendah hati dan dengan penuh iman mengatakan kepada Tuhan, aku ini hambamu ya Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara-saudara, ketika engkau lemah, ketika engkau mulai ragu-ragu dengan hidup ini, ingat ayat ini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu cara Maria merespon malaikat yang mengatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya berharap di akhir tahun ini saudara hanya tinggal 1 pekan lagi. Mungkin kurang 1 pekan 6 hari lagi kita akhiri tahun ini. Tapi mulai ambil satu tekad dalam hidupmu. Aku bersyukur mengakhiri Natal, mengakhiri tahun dengan Natal. Ketika aku diingatkan kembali aku punya Allah mujizat. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan mulai katakan aku ini hambamu. Jadilah padaku menurut perkataan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang menyembah Sang Raja hari ini. Haleluya. Di Natal ini, mari datang menyembah Dia. Herodes pun pernah berkata, aku ingin datang menyembah Dia. Walaupun itu hanya politiknya dia. Orang Majus juga datang mencari Yesus dan mereka datang menyembah Yesus. Para gembala juga datang dan menyembah Yesus. Kenapa? Dia Raja, Dia Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji
Jemaat semua berdiri, katakan Sembah dan puji Dia. sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Angkat kedua tanganmu dan katakan Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. haleluya. Haleluya. Sembah dan puji hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan. Haleluya. Bagi Dia. Bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Bagi Raja. Haleluya. Sembah dan puji hanya bagi-Mu Tuhan. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia baik bagiku. Oh ya Allah baik. Dia Allah baik. Oh Dia Allah baik. Dia baik bagiku. Dia Allah baik. Haleluya. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia baik bagiku. Dia Allah baik. Dia baik bagiku. Dia Allah baik. Dia baik bagiku. haleluya. 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 Engkau baik, engkau baik, engkau baik ya Bapa. Engkau datang dan diam di antara kami. Engkau Allah mujizat. Engkau selalu ada untuk kami dimanapun kami ada.
Kiranya kami tetap menyadari bahwa kami punya Allah yang hadir di mana kami ada. Terima kasih Bapak, terima kasih buat Natal ini. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan bagi kami. Kami ingin mengakhiri tahun ini dengan sukacita Natal, dengan semangat Natal. Bahwa kami punya Allah mujizat, Allah yang sudah menyertai kami menyelesaikan tahun ini. Dan Allah juga yang sudah menanti kami di tahun yang baru. Ada banyak hal yang Tuhan akan kerjakan bagi kami. Kami sangat percaya di tangan Tuhan segalanya akan terjawab, akan terjadi. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan hari ini, dimanapun mereka berada, baik yang sedang berlibur, yang ada di rumah, bahkan yang berbaring sakit. Yakinkan mereka kami punya Yesus Kristus yang sudah ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sertailah kami dalam mengakhiri tahun ini Bapak. Sertailah kami. Berkati setiap keluarga jemaat Tuhan. Berkati setiap rumah tangga. Berkati setiap pekerjaan dan usaha. Berkati apapun yang Tuhan izinkan ada pada kami Bapak. Anak-anak-Mu yang terlibat dalam pekerjaan-Mu pada ibadah juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami akhiri ibadah Natal dengan bersyukur pada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, bukalah hatimu dan arahkan kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas wilayahmu. Dan kiranya tangan Tuhan yang kuat melepaskan engkau dari segala yang jahat. Sakit penyakit pun dijauhkan daripada engkau. Turunlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan. Penghiburan, kekuatan dan pertolongan Roh Kudus menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan membuat engkau berhasil apapun engkau kerjakan. Hari ini besok sampai Maranatha di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita mengakhiri tahun ini dan mengawali tahun baru. Haleluya.